jalan-jalan ke pasar Kepahyang membeli pucuk atu. Pulangnya aku dapat oleh-oleh sayur nangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ozi Febri Alandika. Saya bertempat tugas di SD Negeri 08 Tebet-Karai, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Sebuah sekolah dasar yang berjarak 1 jam perjalanan dari tempat tinggal saya. SD Negeri 08 Tebet-Karai memiliki murid-murid yang beragam, baik dari segi dialek, profesi orang tua, kepercayaan, adat istiadat, hingga gaya belajar. Namun, dari keragaman tersebut ternyata muncul masalah. Tepat pada tahun ajaran baru 2024-2025 lalu, kami baru saja menerima murid pindahan dari SD desa tetangga. Murid ini cukup unik karena biarpun ia laki-laki namun memiliki rambut panjang seperti halnya perempuan. Meski begitu, keadaan tersebut bukanlah tanpa alasan karena ternyata orang tuanya memiliki kepercayaan yang sudah dianutnya sejak lama, yaitu anaknya belum pernah memangkas rambutnya sejak lahir hinggalah sekarang. Karena hal tersebut dilakukan, maka anaknya akan menderita sakit. Memasuki bulan September 2024 kemarin, kami pun kecolongan. Murid baru tadi ternyata diganggu oleh murid kelas 3 dengan menyorakinya rambut panjang. Gara-gara kejadian tersebut, murid baru tadi tidak mau lagi datang ke sekolah. Usaha-usaha terus dilakukan, termasuk meminta murid kelas 3 untuk meminta maaf. Namun, nasi sudah menjadi bubur dan murid tersebut tidak mau bersekolah lagi hinggalah hari ini. Maka darinya, saya pun mencari berbagai cara supaya kasus seperti itu tidak terulang lagi di hari esok dan di masa-masa mendatang. Salah satu inisiasi yang saya lakukan ialah mencoba untuk mengintegrasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran tadabbur alam dan media ajar interaktif Mukmin. Di sebalik inisiasi ini, tersingkap harapan supaya murid-murid bisa menyadari bahwa masing-masing dari mereka sebenarnya adalah duta toleransi dan juga duta keragaman. Tantangan yang muncul utamanya adalah keragaman murid. Selain itu, kesiapan perangkat teknologi dan persiapan belajar di luar kelas juga menjadi tantangan berikutnya. Untuk menghadapi tantangan ini, saya melakukan integrasi pembelajaran berdiferensiasi dengan model tadabbur alam dengan langkah aksi sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Dalam mengidentifikasi kebutuhan murid, saya melakukan pengamatan, wawancara singkat terhadap murid, serta sharing dengan kepala sekolah dan rekan sejawat di SD Negeri 08 Tebet-Karai. Dari pengamatan yang saya lakukan, sebelum diterapkannya pembelajaran dengan integrasi diferensiasi dengan model tadabbur alam dan media ajar interaktif Mukmin, murid-murid masih ditemukan sering mencela temannya, mengejek pekerjaan orang tua, serta menunjukkan kurang menghargai, seperti sikap perilaku memukul teman, serta bermain-main dengan teman dengan cara yang berlebihan. Kemudian yang kedua ialah implementasi strategi pembelajaran diferensiasi dengan model tadabbur alam dan media ajar interaktif Mukmin. Berangkat dari hasil data berupa kebutuhan murid, saya pun merancang dan mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan model tadabbur alam dan media ajar interaktif Mukmin yang fleksibel, kontekstual, dan juga menyenangkan. Yang menjadi konten utama dari pembelajaran ini adalah kasus murid yang tidak mau sekolah lagi karena dicela rambut panjang, video tentang keragaman, materi ajar dalam media interaktif Mukmin, dan juga alam sekitar dengan keragamannya yang luar biasa. Selanjutnya, dalam proses asosiasi, murid dibentuk menjadi kelompok dengan memetakan profil belajar mereka, yaitu daerah spesifik tempat tinggal mereka. Nah, dalam proses pembelajarannya, saya memadukan pendekatan pembelajaran diferensiasi dengan model tadabbur alam sehingga sintaks pembelajarannya menjadi sebagai berikut. Pertama, ada pemberian penjelasan awal dan stimulus. Kemudian yang kedua adalah menghadirkan pernyataan konflik dan masalah. Yang ketiga ialah pengumpulan data dan informasi melalui tadabbur alam. Memasuki langkah ketiga, murid diajak untuk berkeliling menuju lingkungan di sekitar sekolah. Mereka melewati 3 dusun di Desa Sinar Gunung secara bersama-sama untuk mengumpulkan data dan informasi berdasarkan pertanyaan konflik dan masalah yang telah disampaikan oleh guru. Pada aktivitas ini,
Mereka pun menemukan jenis keragaman seperti perbedaan usia, jenis kelamin, suku, profesi, bahasa, agama, hingga ras. Keempat adalah kegiatan perenungan. Di sini, melalui motivasi yang disampaikan guru, murid diajak untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dan melalui alam sekitar. Yang kelima, menentukan perilaku pengamalan yang tepat. Setelah kegiatan perenungan, maka murid secara individu maupun kelompok diajak untuk memikirkan sikap dan perilaku pengamalan apa yang tepat dan sesuai dengan materi ajar. Dan yang terakhir adalah pemaparan kesimpulan, yaitu mereka melakukan presentasi melalui bimbingan guru sebagai fasilitator. Selanjutnya adalah integrasi media ajar interaktif Mukmin ke dalam pembelajaran. Mukmin sejatinya merupakan kependekan dari Muslim unggul dengan keragaman dan menghargai inklusivitas nilai-nilai. Mukmin merupakan media ajar berbasis teknologi yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang interaktif bagi murid, menyenangkan, kekinian, dan juga sesuai dengan nilai-nilai Islami. Untuk penerapannya, aplikasi Mukmin perlu diinstal dulu di HP murid sebelum digunakan. Setelah nanti aplikasi Mukmin berhasil diinstal, setiap murid secara individu bisa mulai mengakses berbagai fitur interaktif untuk menyegarkan kembali pemahaman mereka tentang nilai-nilai keragaman dan juga toleransi. Selanjutnya nanti, murid secara individu bisa mengerjakan kuis dan melihat sejauh mana pemahaman mereka berdasarkan skor yang tertera di akhir kuis. Hasil yang diperoleh menunjukkan dampak positif terutama dari murid. Yang pertama, murid menunjukkan perilaku peningkatan motivasi belajar. Hal ini didasarkan oleh pengalaman belajar yang variatif, baik melalui tadabbur alam maupun penggunaan media interaktif. Kedua, kemampuan akademik murid pada materi keragaman juga bagus. Kemudian yang ketiga, aspek spiritual dan emosional murid juga berkembang lebih matang. Melalui kegiatan tadabbur alam, murid-murid secara kelompok maupun individu sebenarnya sedang diajak untuk merenungi kebesaran Tuhan dan sekaligus lebih menghargai lingkungan alam sekitar sebagai suatu keragaman. Keempat, munculnya sikap empati. Saya yakin dan percaya bahwa nilai empati tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan perlu diasah dengan pengetahuan dan pemaknaan mendalam mengenai materi toleransi dan keragaman. Kelima, murid antusias untuk berbagi materi keragaman dengan teman sejawat. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan model tadabbur alam mulai diadopsi oleh rekan sejawat. Pembelajaran di luar kelas dengan mengadopsi model tadabbur alam mulai diterapkan rutin oleh rekan sejawat seperti materi garis bilangan, pembelajaran IPA, hingga kegiatan lainnya. Dengan hasil dan dampak di atas, sejatinya ada beberapa tantangan yang masih perlu diatasi. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Tidak semua murid memiliki HP yang support dengan aplikasi media interaktif Mukmin, terutama bagi murid dari kalangan keluarga yang kurang mampu. Meski demikian, beberapa murid juga mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih terlibat dan termotivasi untuk belajar karena pendekatan yang lebih interaktif dan bervariasi. Alhasil dalam jangka panjang, diharapkan praktik baik ini dapat menjadi model pembelajaran yang diterapkan lebih luas dengan materi ajar yang lebih mendalam dan variatif sehingga lebih banyak murid yang dapat merasakan manfaatnya. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana untuk mencerdaskan bangsa, melainkan juga untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan di hari esok. Demikian dari saya, semangat dan salam sukses. Perkenalkan, saya bernama Adila. Perasaan saya belajar media ajar Mukmin. Perasaan saya sangat senang, bahagia, dan menggunakan handphone dan ada juga gamenya. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggraini. Perasaan saya belajar dengan model tadabbur alam. Saya sangat senang bisa belajar di luar kelas, melihat kebun dan melihat pedesaan yang sangat bagus. Nama saya Atala Fauzaki. Perasaan saya belajar media belajar interaktif Mukmin itu sangat mudah.
Ada materi belajar, tujuan belajar, dan kata mutiara. Saya belajar media belajar interaktif Mukmin itu sangat mudah. Pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model tadabbur alam dan media ajar Mukmin ini sangat inspiratif dan sangat menyenangkan bagi anak-anak. Terima kasih.